Lalu sejarah mural itu memang dari zaman dulu sudah ada. Mural itu mulai eksis dengan kreativitasan manusia itu sendiri. Lalu si matanya itu ditutup oleh tulisan 404 not found. Nah itu mulai menarik gitu, masyarakat mulai mempertanyakan. Berarti kan niat niat di sini tuh masyarakat berniat untuk mengungkapkan pendapat agar si aspirasinya didengar gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Tayubi atau memiliki nama lain Ruby Merah. Itu nama panggung lah, nama jalanan. Ruby Merah itu adalah singkatan, yaitu Ruli Tayubi meraih ridho. Nah, dan saya itu adalah sosok seniman, bisa disebut desainer atau kreator yang bergerak di dunia kreatif. Bisa disebut muralis juga sih, atau writer. Mural itu adalah seni yang memiliki kanvas yang besar, yaitu dinding. Kenapa dinding? Karena dinding itu adalah bahasa latinnya mural yang diambil dari kata murus. Secara sejarah, mural itu memiliki fungsi untuk menyampaikan suatu pesan tertentu yang diambil dari isu sosial atau isu dari masyarakat sekitar gitu. Lalu sejarah mural itu memang dari zaman dulu sudah ada. Salah satu bentuknya ketika manusia tidak bisa berkomunikasi secara lisan, mural itu mulai eksis dengan kreativitasan manusia itu sendiri dengan menggunakan sari buah yang dimakan lalu dikeluarkan oleh mulut melalui tangan dan digambar oleh tangan sebagai media cat airnya gitu. Untuk kesini sih memang bentuk komunikasi itu berkembang. Salah satunya dengan isu sosial tersebut. Ketika contohnya di Indonesia, di Nusantara pada zaman pasca kemerdekaan atau periode revolusi di tahun 1945 sampai 1949. Yang salah satu mural yang terkenal itu adalah Merdeka atau Mati. Nah, di situ fungsinya memang Merdeka atau Mati itu untuk penyambutan tentara Nica yang kembali lagi ke Nusantara untuk menjajah. Dan dengan mural dari pribumi itu memiliki fungsi untuk membangkitkan semangat para pejuang untuk melawan tentara Nica tersebut. Mural itu mulai eksis kembali ketika pas runtuhnya Orde Baru pasca reformasi. Nah, di situ mulai karya-karya dari pribumi mulai muncul, seperti kalau dari musik itu ya ada Iwan Fals yang membuat karya seninya itu berjudul Coretan di Dinding. Itu kan mungkin teman-teman udah tahu, mulai berkembang lah gitu. Nah, mural-mural di situ memang menyampaikan isu-isu politik memang di sana karena ketidaksesuaiannya atau ketidakseimbangannya pada saat itu. Nah, lalu mural itu mulai berkembang, eksis sampai sini, seperti halnya yang teman-teman pasti tahu ya, yaitu mural yang gambar lalu si matanya itu ditutup oleh tulisan 404 not found. Nah itu mulai menarik gitu, masyarakat mulai mempertanyakan, ini itu apa sih? Ini itu mural loh. Jadi dari mural tersebut mulai gempar gitu masyarakat Nusantara, bahwasannya lebih ingin tahu tentang mural gitu. Nah, itu adalah salah satu saya diundang ke sini gitu karena mural yang memang eksis gitu untuk saat ini. Nah lalu mural tersebut memang karena bersifatnya permanen, meskipun dihapus tetap permanen di hati masyarakat. Kenapa? Karena mural memang memiliki fungsi isu sosial yang dihadirkan dari hati masyarakat gitu. Jadi kayak mewakili perasaan masyarakat lah gitu. Ada mural yang bertuliskan Tuhan aku lapar, itu gede banget kayak setahu aku ya, yang ngegambarnya itu sekitar 15 orang, dilakukan sampai 4 jam gitu.
4 jam bisa beres. Dalam artian saya melihat ya gitu kondisi saat itu orang-orang muralis itu bukan hanya menggambar gitu, tapi memang benar-benar menyampaikan gitu perwakilan dari masyarakat, yang artinya penyampaian pesan itu emang satu tujuan gitu, itu bentuk pengungkapan gitu. Ada juga yang mural gambar tikus dan kucing bertuliskan dipaksa sehat di negeri yang sakit. Lah, kalau saya pandang ya, apakah ada yang salah di tulisan itu? Kenapa? Kan adanya pandemi itu kan suatu bentuk penyakit gitu. Nah, berarti kan mural di sini berbicara tentang pendapat masyarakat gitu. Dikarenakan kan yang namanya pendapat itu kan harus disuarakan. Katanya ini negeri demokrasi, tapi kenapa sih tidak memberikan ruang gitu untuk menyampaikan suatu pesan gitu kan. Seperti halnya yang saya tahu ya, meskipun saya sedang belajar juga, ada yang namanya di Undang-Undang Nomor 28 Pasal 3 itu menyampaikan tentang pendapat. Kalau nggak salah ya, bunyinya itu kayak gini: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah kan sudah tertuliskan ya, bebas untuk mengeluarkan pendapat. Berarti kan niat di sini tuh masyarakat berniat untuk mengungkapkan pendapat agar si aspirasinya didengar gitu. Begitupun dengan cara-cara yang tertentu mungkin ya untuk para muralis atau para seniman yang memang bergerak menyuarakan mural di halayak umum gitu ya, di publik. Kalau misalkan pengen lebih baik mah ya dengan bentuk legalitasnya itu sendiri gitu. Kayak contoh secara teknis ya, yang ngegambar itu di mana sih, di tempat mana sih gitu. Kalau misalkan di tempatnya rumah warga, ya berarti urusannya sama warga, sama yang pemilik tembok itu gitu. Kayak pemilik temboknya misalkan punya tembok yang besar, kumuh, dan hadirlah seorang muralis yang ingin menyuarakan pesan di dalamnya. Ya secara kesepakatan, kalau misalkan yang punya rumahnya oke dan yang muralis juga oke, apakah ada yang dirugikan? Tentu tidak gitu. Berarti kan itu legal. Jadi teman-teman kalau misalkan mau menyuarakan pesan, ya legal lah gitu. Nah kalau misalkan bicara tentang tembok yang tidak ada kepemilikan, bagaimana? Setahu saya gitu ya, dilihat dari masyarakat sekitar. Kayak misalkan ya di situ kan pasti ada pedagang-pedagang tertentu yang sangat sering berinteraksi dengan tembok tersebut gitu, yang mungkin bentuk temboknya kumuh, ya diperindah oleh karya gitu, diperindah oleh karya yang menjadikan suatu bentuk estetik itu sendiri gitu, atau motivasi kan itu sebagai kebermanfaatan gitu kan ya. Nah terus ya kalau misalkan tadi ya saya berbicara tentang mural yang Tuhan aku lapar, secara bentuk visualnya bagi saya sendiri sih itu tulisan biasa. Maksudnya secara bentuk fontnya itu hanya hitam dan putih gitu, hitam dan putih, namun memiliki media yang besar itu atau tulisan yang bold, yang kuat gitu, yang mengibaratkan akan kesungguhan gitu dalam suatu pesan itu sendiri gitu. Kebayang gak sih teman-teman kalau misalkan tulisan Tuhan aku laparnya itu kecil banget, pakai spidol misalkan, pakai spidol di tembok, kira-kira bakalan ketahuan gak sih tulisan itu? Pasti enggak, dan pasti dianggap biasa saja gitu. Tapi karena tulisannya besar, ini bisa menjadi suatu momok tersendiri gitu bagi yang melihatnya. Contoh sederhana ya, Bapak Soekarno dulu membuat Monas itu tinggi banget gitu, tinggi banget, sehingga bentuk masyarakat melihat suatu karya seni yang berbobot besar atau tinggi menjadi suatu monumental yang bersejarah. Dalam artian karya yang Tuhan aku lapar pun sama, dibuat besar. Seperti itulah gambaran umum dari mural saat ini, yang memang menjadikan kita ataupun saya sendiri terpanggil untuk lebih mengetahui dan untuk lebih tergerak gitu, untuk menyampaikan suatu aspirasi dengan karya seni gitu. Luruskan niat, tuangkan cat, sampaikan ayat,
sehingga bermanfaat. Lurusnya niat dalam berkarya adalah ketika penikmat karyamu bukan memujimu, tapi memuji penciptamu.